Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Suara sendok dan piring beradu menjadi satu, menggema pelan di dalam warung kecil milik Ibu Rumi. Warung itu berdiri di pinggir jalan desa Wonosuko, Jawa Timur, sebuah desa yang dikelilingi sawah luas dan hutan rimbun di kejauhan. Di depan warung, asap tipis dari kompor minyak tanah mengepul, membuat aroma sambal bawang dan nasi hangat menyebar ke udara pagi yang masih lembab. Namun, tak ada satupun pembeli yang datang. Kursi-kursi bambu kosong. Angin hanya berbisik pelan, menggerakkan tirai lusuh yang menggantung di depan warung itu. Ibu Rumi duduk termenung di balik etalase kaca, memandangi panci berisi lauk yang sudah mulai dingin. Keringat menetes di keningnya bukan karena panas, tapi karena cemas. Sudah 3 hari warungnya sepi total. Tidak ada satupun orang yang mampir, padahal warung milik Ibu Mala, yang letaknya hanya beberapa meter dari situ, selalu penuh sesak oleh pembeli. Gimana mau bayar uang kuliah Dinda kalau begini terus? Gumamnya lirih, menatap ke arah dapur di mana putrinya sedang mencuci piring. Dinda, anak sulungnya, berusia 19 tahun. Ia cantik, sopan, dan baru saja diterima di universitas negeri di kota, tapi uang pendaftaran belum dibayar. Sedangkan adiknya Raffi yang baru berumur 12 tahun, sebentar lagi masuk SMP, dan masih butuh biaya seragam serta buku. Ibu Rumi menarik napas panjang. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan truk, ia harus berjuang sendirian. Warung nasi itu adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka, tapi nasib seolah tak berpihak. Siang itu ketika matahari mulai condong ke barat, datanglah Ibu Mala dengan langkah congkak. Ia berhenti di depan warung Ibu Rumi. Tangannya memegang tas berwarna merah mencolok. Wah, sepi lagi Ibu Rumi. Suaranya nyaring, disertai tawa kecil yang menusuk hati. Ibu Rumi tersenyum kecut menahan amarah. Namanya juga rezeki, Bu. Kadang rame, kadang sepi, jawabnya pelan, tapi Ibu Mala malah mendengus. Kalau masakannya enak, pasti rame. Mungkin nasinya kurang garam atau tangannya yang nggak beres, katanya sambil tertawa keras, lalu pergi meninggalkan bau parfum yang menyengat. Setelah kepergian wanita itu, Ibu Rumi hanya bisa menunduk, dadanya terasa sesak, matanya panas. Dinda yang sedari tadi mendengar, mendekat dan berkata, "Bu, jangan dengerin dia, nanti juga warung kita ramai lagi." Tapi Ibu Rumi hanya tersenyum pahit. "Kamu nggak tahu nak, dunia ini keras buat orang miskin kayak kita." Malam hari hujan turun deras. Warung sudah ditutup, dan Ibu Rumi duduk di dapur sambil menatap api kecil di tungku. Bayangan api itu menari di matanya, membuat wajahnya tampak lebih tua dan lelah. "Gimana caranya biar bisa bayar kuliah Dinda ya Allah?" gumamnya sambil meneteskan air mata. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari depan rumah. Pelan tapi pasti. Tok, tok. Tok, Ibu Rumi mengernyit. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang datang selarut ini? Ia berjalan pelan ke depan, membuka pintu sedikit. Di luar berdiri seorang laki-laki tua, tubuhnya kurus memakai baju compang-camping, rambutnya panjang beruban. "Maaf Bu, saya mau beli nasi, masih ada?" Suaranya serak, seperti suara orang habis menelan batu. Ibu Rumi ragu, tapi akhirnya mempersilakannya masuk. Ia mengambilkan nasi dan lauk yang tersisa. Tapi anehnya, ketika laki-laki itu makan, ia tidak mengunyah, hanya membuka mulut, dan nasi itu hilang, seolah disedot ke dalam perutnya tanpa dikunyah sedikit pun. Setelah selesai, laki-laki itu menatapnya lama. "Masakan ibu sebenarnya enak, tapi rezeki ibu tertutup oleh orang yang iri dan tamak," katanya. Ibu Rumi terdiam. "Maksud Bapak?" Laki-laki itu tersenyum samar, matanya berkilat merah di bawah cahaya lampu minyak. "Kalau ibu mau warungnya ramai, kalau ibu mau hidup senang, ada caranya. Tapi harus berani." Suara hujan makin deras. Dari celah jendela, kilat menyambar hutan di kejauhan. Laki-laki itu mendekat membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Rumi, kata-kata yang membuat bulu kuduknya berdiri.
Datanglah ke hutan Larung Geni malam purnama, bawa darahmu dan niatmu yang paling dalam. Di sana ada penunggu yang bisa menolongmu. Sebelum Ibu Rumi sempat bertanya, laki-laki itu sudah menghilang begitu saja, meninggalkan bau tanah basah dan asap yang menyesakkan. Malam itu, Ibu Rumi tak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Penunggu hutan Larung Geni, darahmu, niatmu. Ia menatap foto mendiang suaminya di meja. Mas, kalau aku lakukan ini, demi anak-anak kita, apa aku dosa? Bisiknya pelan, tapi tak ada jawaban. Hanya suara hujan di luar, dan angin malam yang tiba-tiba berembus dingin membawa bisikan samar dari arah hutan. Datanglah, Rumi. Suara itu lembut tapi menakutkan. Dan malam itu di bawah cahaya redup lampu minyak, wajah Ibu Rumi berubah. Tatapannya bukan lagi tatapan putus asa, tapi tatapan seseorang yang siap menukar jiwanya demi rezeki. Pagi itu sinar matahari menembus celah daun jati di depan warung kecil milik Ibu Rumi. Namun, sinar yang biasanya hangat terasa berbeda, seolah membawa hawa panas yang menyesakkan dada. Warungnya masih sepi, hanya ada suara ayam berkokok dan gemericik air yang mengalir dari parit di samping warung. Di dalam Ibu Rumi tampak sibuk menyiapkan lauk pauk. Tangan tuanya bergerak cepat menggoreng tempe, mengiris cabai dan menanak nasi. Tapi wajahnya muram. Bu, aku berangkat dulu ya, nanti sore bantuin jualan, kata Dinda dari luar sambil menggendong tas. Ibu Rumi tersenyum lemah. Hati-hati di jalan, nak. Jangan lupa makan siang di kampus. Dinda pun pergi dengan langkah cepat. Sementara Raffi, adiknya, masih duduk di teras sambil membaca buku pelajaran. Bocah itu polos, sesekali menatap ibunya dengan tatapan prihatin. Ia tahu ibunya sedang tertekan, meski tak mengerti sepenuhnya kenapa. Beberapa jam kemudian, suara tawa dan riuh rendah terdengar dari arah jalan. Warung sebelah, warung Ibu Mala, tampak sangat ramai. Orang-orang datang silih berganti, motor-motor berderet di depan, dan aroma sambal tercium sampai ke tempat Ibu Rumi. Ibu Rumi melirik dengan mata berair. Ia bisa melihat dari celah tirai betapa sombongnya Ibu Mala saat melayani pelanggan. Tertawa lepas sambil memamerkan gelang emas di tangannya. Mas, tambah sambalnya ya, teriak seorang pelanggan dari warung sana. Siap, Mas. Di sini sambalnya bukan sambal biasa, sambalnya sambal rezeki. Jawab Ibu Mala sambil terkekeh, membuat orang-orang tertawa. Ucapan itu bagai pisau menusuk telinga Ibu Rumi. Ia menggenggam spatula kuat-kuat hingga ujung jarinya memutih. Nasi rezeki, seolah-olah cuma dia yang diberkati, gumamnya pelan. Sejak hari itu, rasa iri mulai tumbuh di hatinya, seperti bara kecil yang menyala di dalam dada. Sore menjelang malam, warung sudah ditutup lebih awal karena tidak ada pembeli. Hujan mulai turun gerimis. Ibu Rumi duduk sendirian di dapur menatap api kecil di tungku. Wajahnya kosong, matanya merah karena kurang tidur. Tiba-tiba terdengar langkah pelan dari arah pintu depan. Tak, tak. Ia bangkit, menoleh. Tapi ketika membuka pintu tak ada siapa pun di sana. Hanya hujan yang jatuh rintik di tanah dan kabut tipis yang mulai turun dari arah hutan timur. Namun ketika ia hendak menutup pintu, sebuah suara berat terdengar dari kejauhan, gesamar, seperti dipanggil lewat bisikan angin. Rumi. Ibu Rumi membeku. Jantungnya berdetak keras. Ia menatap gelapnya jalanan, tapi tak melihat apapun, hanya bayangan pepohonan yang menari di bawah cahaya petir. Rumi, kalau kau ingin rezeki, datanglah padaku. Suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Lembut tapi dingin dan menusuk. Ibu Rumi memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Itu cuma pikiranmu, Rumi, jangan gila. Namun suara itu tak berhenti. Kau ingin anakmu kuliah, kan? Kau ingin warungmu ramai? Datanglah ke hutan Larung Geni. Purnama tinggal 2 malam lagi. Ibu Rumi menatap keluar, wajahnya pucat. Ia ingat kata-kata lelaki tua yang datang beberapa malam lalu. Tentang hutan, tentang darah, tentang penunggu yang bisa menolong. Malamnya ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia berdiri di tengah sawah gelap. Di ujung jalan terlihat cahaya merah yang berkobar, seperti api dari tanah. Dari balik asap itu muncul sosok tinggi hitam legam, bertanduk dan bermata merah menyala. Sosok itu memanggil namanya perlahan, Rumi. Datanglah padaku. Ibu Rumi ingin berlari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya seperti ditarik ke arah makhluk itu. Dari tanah muncul tangan-tangan hitam yang melilit pergelangan kakinya. Ia menjerit keras namun suaranya tak keluar. Makhluk itu tersenyum lebar, menampakkan gigi tajam seperti pisau. Kalau kau mau kekayaan, bayar dengan cinta dan tubuhmu.
Ibu Rumi terbangun mendadak, napasnya tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipis. Dari luar, terdengar suara ayam berkokok menandakan fajar hampir tiba, tapi tubuhnya masih gemetar hebat. Pagi berikutnya Ibu malah datang lagi. Kali ini lebih kejam. Rumi, aku dengar anakmu mau kuliah ya? Wah, semoga aja nggak DO karena nggak bisa bayar, katanya sambil tertawa nyaring. Orang-orang yang lewat ikut tersenyum sinis. Ibu Rumi menunduk. Tapi kali ini, sesuatu di dalam dirinya seperti meledak. Kemarahan, rasa malu, dan rasa iri berpadu menjadi satu. Dalam hatinya suara itu kembali terdengar, suara berat dan berbisik. Datanglah, malam purnama besok. Aku tunggu di hutan Larung Geni. Dan entah kenapa kali ini Ibu Rumi tidak takut. Ia justru merasa tenang, bahkan sedikit tersenyum. Senyum yang dingin, samar, tapi berbahaya. Malam itu ia menulis sesuatu di secarik kertas kecil dan menyimpannya di bawah bantal. Isinya singkat. Kalau aku belum pulang, jangan cari aku. Ia menatap wajah anak-anaknya yang sudah tertidur, lalu menutup pintu rumah pelan-pelan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga liar dari arah timur. Langkah kakinya mulai menjauh menembus jalan berbatu menuju hutan. Dari kejauhan, kabut putih mulai turun, dan di antara pepohonan besar, tampak cahaya merah menyala seolah menunggu kedatangannya. Ibu Rumi melangkah tanpa ragu. Ia tak tahu bahwa langkahnya malam itu akan membawa kutukan yang tak akan pernah bisa ia tebus. Angin malam berhembus kencang, menebar hawa dingin yang menusuk tulang. Langit di atas desa Wonosuko malam itu tampak ganjil. Bulan purnama menggantung besar, merah keemasan seperti bola api yang menggantung rendah di cakrawala. Ibu Rumi melangkah seorang diri di jalan tanah menuju hutan Larung Geni. Jalannya sempit dan dipenuhi kabut tebal. Daun-daun bergemerisik meski tak ada angin, dan suara jangkrik yang biasanya ramai tiba-tiba lenyap begitu saja. Ia hanya membawa lampu minyak kecil dan sebotol air putih. Di dadanya, jantung berdetak kencang, tapi tekadnya sudah bulat. Aku cuma ingin warungku ramai. Cuma ingin anak-anakku bahagia, bisiknya lirih sambil terus melangkah. Di pinggir jalan, pohon-pohon besar menjulang seperti raksasa tua. Dari selabatangnya tampak bayangan bergerak cepat, sekilas seperti manusia tapi terlalu tinggi, terlalu hitam. Langkah Ibu Rumi terhenti. Siapa itu? Suaranya bergetar, tapi tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul dari balik pepohonan. Ia melanjutkan langkah, makin dalam ke hutan. Kabut makin tebal. Bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang aneh, seperti bau darah dan daging busuk. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara ranting patah. Krek! Ibu Rumi menoleh cepat, lampunya bergetar di tangan, tapi yang tampak hanya kabut putih tebal dan pohon-pohon yang berdiri diam. Nafasnya mulai berat. Kamu cuma takut sendiri, Rumi. Jangan bodoh. Katanya mencoba menenangkan diri, namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Krek, krek, krek. Seperti langkah kaki seseorang yang mengikuti dari belakang. Dengan gemetar ia mempercepat langkahnya, tapi suara itu ikut mendekat. Langkahnya semakin cepat, napasnya semakin memburu, sampai akhirnya ia berlari. Dan ketika berhenti, ia sudah berada di tengah-tengah hutan, di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon beringin tua. Di tengahnya ada batu besar berlumut. Batu itu terlihat seperti altar, dan di sekelilingnya tergeletak sesajen kering. Bunga layu, kepala ayam, dan sisa darah hitam yang sudah membeku. Lampu minyak di tangan Ibu Rumi mulai berkedip-kedip. Ya Tuhan, apa ini tempatnya? Gumamnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba angin berhenti, sunyi total. Tak ada suara jangkrik, tak ada daun bergerak. Lalu dari arah timur muncul kabut merah, tebal dan berputar-putar seperti hidup. Dari dalam kabut itu terdengar suara berat, dalam dan bergetar. Rumi. Ibu Rumi menjerit kecil, mundur satu langkah. Siapa engkau? Suara itu tertawa rendah dan panjang, menggema di seluruh hutan. Kau yang memanggilku. Kau yang datang dengan niat dan darah. Bukankah kau ingin rezeki, kekayaan, dan kekuasaan? Tiba-tiba lampu minyak padam. Gelap. Dari kabut merah itu muncul sepasang mata, menyala seperti bara api. Lalu tampak bayangan hitam setinggi hampir 2 meter, bertanduk melengkung ke belakang, kulitnya legam dan berasap, dan kuku-kukunya panjang seperti pisau. Tubuh Ibu Rumi kaku. Jangan dekat-dekat. Katanya gemetar, tapi kakinya seperti tertancap di tanah. Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan gigi tajamnya. Aku adalah penunggu Larung Geni.
yang memberi rezeki bagi mereka yang berani membayar harga. Berapapun aku sanggup, asal anak-anakku hidup layak, ucap Ibu Rumi dengan mata berkaca. Makhluk itu tertawa lagi, suaranya berat seperti suara logam digesek. Harga yang kuminta sederhana. Tubuhmu, cintamu, dan darahmu akan jadi persembahan tiap purnama. Sebagai gantinya, warungmu akan selalu penuh. Uangmu tidak akan pernah habis. Ibu Rumi memejamkan mata. Napasnya tercekat. Tapi wajah Dinda dan Raffi terbayang jelas di kepalanya. Senyum mereka, harapan mereka. Ini tak bisa mundur. Aku setuju. Katanya dengan suara serak. Tiba-tiba angin berputar kencang. Dari tanah keluar asap hitam pekat mengelilingi mereka. Bau anyir darah terasa di udara. Makhluk itu mendekat perlahan, dan dalam sekejap jaraknya hanya sejengkal dari wajah Ibu Rumi. Tangannya yang dingin menyentuh pipinya, lalu menelusuri lehernya. Mulai malam ini, kau bukan manusia biasa lagi. Ia lalu menarik wajah Ibu Rumi ke arahnya. Dalam sekejap, tubuh mereka berdua diselimuti kabut merah menyala. Dan dari dalam kabut itu terdengar jeritan panjang yang menggema ke seluruh hutan. Burung-burung beterbangan panik. Angin berdesir kencang. Dan tanah bergetar seperti hidup. Ketika semuanya berhenti, kabut perlahan hilang. Di tengah lapangan hanya ada Ibu Rumi. Tubuhnya terbaring lemas di tanah, rambutnya acak-acakan, dan lehernya penuh bekas hitam seperti terbakar. Namun, di wajahnya kini terukir senyum aneh. Senyum yang tidak lagi manusiawi. Dari bibirnya darah menetes, tapi matanya menatap kosong ke langit. Saat fajar menyingsing, burung-burung kembali bernyanyi di hutan. Ibu Rumi berjalan pulang dengan langkah pelan tapi pasti. Bajunya kotor, kakinya berlumpur, tapi ekspresinya tenang, terlalu tenang. Di belakangnya, dari dalam kabut yang tersisa, dua mata merah masih mengawasinya. Suara berat itu berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Ingat, setiap purnama aku datang menagih cinta dan darahmu. Dan suara itu hilang, tertelan oleh angin pagi yang membawa bau anyir darah dari dalam hutan. Malam itu bulan tampak bundar sempurna. Cahayanya menembus jendela warung, membuat bayangan pohon jati di depan rumah memanjang dan menari di lantai tanah. Di dalam rumah, Ibu Rumi duduk di depan cermin. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti kehilangan warna. Di lehernya masih tampak samar bekas hitam, seperti cap tangan yang membakar kulitnya. Sudah 3 hari sejak malam di hutan itu, dan sejak hari itu pula hatinya seperti tak lagi sama. Kadang ia merasa dingin, kadang hangat, kadang jantungnya berdegup tanpa sebab. Saat memejamkan mata, bayangan sosok bertanduk bermata merah itu selalu muncul, membisikkan sesuatu di telinganya. Ingat janji kita, Rumi. Ibu Rumi menggigil setiap kali suara itu muncul. Tapi bersamaan dengan ketakutan itu ada sesuatu yang aneh. Perasaan rindu. Ia sendiri bingung. Bagaimana bisa tubuhnya merindukan makhluk seaneh itu? Pagi harinya, warung nasi Ibu Rumi berubah drastis. Biasanya sepi, tapi kali ini penuh sesak. Pembeli berdatangan dari berbagai arah. Ada yang naik motor, ada yang datang berjalan kaki. Bahkan beberapa orang dari luar desa ikut mampir. Nasi Bu Rumi ini enak banget ya, aromanya beda. Ujar salah satu pelanggan sambil melahap sambal dan ayam gorengnya. Kayak ada rasa yang nggak pernah aku makan sebelumnya. Kata yang lain, wajahnya tampak puas tapi matanya sayu. Seolah mabuk rasa, Ibu Rumi hanya tersenyum. Tangannya gesit melayani. Tapi setiap kali menatap nasi di panci, ia bisa melihat bayangan wajah makhluk itu di permukaannya. Tersenyum licik. Sore menjelang malam, Ibu Mala berdiri di depan warungnya sendiri. Menatap penuh amarah. Warungnya kini sepi. Hanya 1-2 orang datang. Sementara di warung Ibu Rumi, antrean mengular panjang sampai ke jalan. Aku tahu ada yang nggak beres geramnya. Masakan dia dulu hambar, sekarang bisa seenak itu? Mustahil. Dengan wajah kesal, Ibu Mala berjalan ke arah warung Ibu Rumi. Rumi, aku tahu kamu pakai dukun, ya? Kamu ngelmu biar warungmu ramai. Bentaknya di depan orang banyak. Orang-orang terdiam, suasana hening. Ibu Rumi hanya menatapnya dengan senyum dingin. Kalau memang aku pakai dukun, berarti dukun itu hebat sekali, Bu Mala. Mungkin ibu juga perlu coba supaya warung ibu nggak sepi terus. Orang-orang tertawa kecil. Ibu Mala merasa terhina dan pergi dengan wajah merah padam. Tapi dalam hati kecilnya ada rasa takut. Ada sesuatu di mata Ibu Rumi yang tak ia kenali. Seperti tatapan makhluk, bukan manusia. Malamnya, Ibu Rumi duduk di dapur seorang diri. Api di tungku padam, tapi udara di sekitar terasa panas. Tiba-tiba dari arah belakang rumah, terdengar langkah berat, Doug.
Dag, seperti kaki besar yang menapaki tanah. Lampu minyak bergetar hebat lalu padam. Gelap gulita, suara napas berat terdengar di dekat telinganya. Rumi, tubuh Ibu Rumi menegang. Kau datang lagi. Aku datang untuk menagih perjanjian. Seperti yang kau janjikan di hutan. Angin tiba-tiba berembus kuat. Tirai jendela berkibar liar. Bau busuk darah menyebar di ruangan. Dan di tengah kegelapan, dua mata merah menyala muncul di belakang Ibu Rumi. Makhluk itu kini berdiri utuh, bertanduk panjang, kulitnya legam seperti arang terbakar, dengan dada lebar penuh urat-urat hitam. Ia mendekat, tangannya yang besar menyentuh bahu Ibu Rumi. Mulai malam ini tubuhmu sepenuhnya milikku. Ibu Rumi ingin berteriak tapi suaranya tak keluar. Makhluk itu merengkuhnya, dan dalam sekejap seluruh ruangan dipenuhi kabut merah. Suara napas mereka berpadu, disertai jeritan samar. Jeritan yang tidak berasal dari dunia manusia. Dari luar rumah, anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Ayam berkokok tengah malam, dan daun jati berguguran tanpa angin. Ketika semuanya usai, kabut perlahan menghilang. Ibu Rumi terbaring di lantai, tubuhnya lemah. Darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi wajahnya tersenyum. Senyum yang ganjil, menyeramkan tapi sekaligus memuaskan. Dari sudut ruangan, suara makhluk itu masih terdengar samar. Sekarang rezekimu sudah kubuka. Tapi ingat, tiap purnama aku akan datang menagih cinta dan darahmu. Jika kau ingkar, anak-anakmu yang jadi gantinya. Tubuh Ibu Rumi bergetar. Ia ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menunduk dan mengangguk perlahan. Pagi harinya, Dinda melihat ibunya tertidur di lantai dapur. Bu, kenapa tidur di sini? Tanyanya. Ibu Rumi membuka mata perlahan. Wajahnya pucat tapi matanya berkilau aneh. Tidak apa-apa, nak. Ibu cuma capek. Namun saat Dinda membantu ibunya bangun, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Bekas cakar panjang di lengan Ibu Rumi, seperti digores makhluk buas. Bu, ini kenapa? Cuma kena paku, jawab Ibu Rumi cepat, menutupi lengannya dengan kain. Sejak saat itu Dinda merasa rumah mereka berubah. Setiap malam terdengar suara langkah kaki berat di luar rumah. Kadang jendela bergetar sendiri. Kadang terdengar suara seseorang memanggil, Rumi, Rumi. Dan setiap kali itu terjadi, Ibu Rumi hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, itu cuma angin dari timur. Tapi Dinda tahu, angin tak pernah menyebut nama ibunya. Beberapa malam kemudian, ketika semua orang tertidur, Ibu Rumi berdiri di depan cermin. Dari cermin itu, bayangan makhluk bertanduk muncul di belakangnya. Memeluknya erat. Suaranya berbisik pelan di telinga Ibu Rumi. Perjanjian sudah dimulai. Dan tak bisa kau hentikan. Air mata Ibu Rumi menetes, tapi di sudut bibirnya muncul senyum tipis. Senyum yang menyimpan ketakutan sekaligus kenikmatan yang terlarang. Dan di luar rumah, angin malam kembali berhembus, membawa aroma nasi hangus dan darah segar dari arah hutan. Sejak malam purnama itu, warung nasi pecel milik Ibu Rumi berubah total. Setiap hari dari pagi sampai malam, pembeli berdatangan tanpa henti. Motor-motor berjejer di depan rumahnya. Bahkan ada mobil dari kota yang ikut berhenti hanya untuk mencicipi nasi pecelnya. Orang-orang bilang, sambal buatan Ibu Rumi punya rasa yang aneh tapi bikin nagih. Gurih, pedas dan harum seperti dimasak dengan bahan yang tak biasa. Namun ada juga yang diam-diam berbisik. Rasanya enak tapi setelah makan perut rasanya berat. Kayak ada yang nempel di dalam. Pagi itu Dinda, anak sulung Ibu Rumi, membantu di dapur. Ia memotong sayur dan menanak nasi. Tapi setiap kali membuka tutup panci, bau anyir darah samar-samar tercium. Ia menoleh ke ibunya. Bu, kenapa baunya aneh ya? Kayak bau besi karatan. Ibu Rumi menatapnya dengan mata tajam. Kamu ini Din, itu cuma bau daun singkong. Jangan banyak tanya, bantu ibu saja. Nada suaranya datar, tapi ada getaran dingin yang membuat Dinda menggigil. Ketika Dinda pergi mengambil air, tanpa sengaja ia melihat sesuatu di bawah meja dapur. Karung putih yang meneteskan cairan merah ke lantai. Dinda mendekat perlahan membuka sedikit ujung karung itu, dan matanya langsung membelalak. Di dalamnya ada potongan daging mentah, tapi bukan daging biasa. Ada potongan jari kecil dan rambut panjang terjebak di antara potongan itu. Dinda tertegun, nafasnya terhenti. Ya Tuhan, ini apa? Bisiknya dengan suara gemetar. Belum sempat ia menutup karung itu, suara langkah berat terdengar di belakangnya. Lihat apa kamu Dinda? Suara ibunya terdengar lembut, tapi aneh, datar dan menyeramkan. Dinda menoleh. Ibu Rumi berdiri di sana dengan wajah pucat.
tapi matanya menyala merah samar. "Ibu, ini daging apa, Bu?" Ibu Rumi tersenyum pelan lalu memegang pipi anaknya. "Kadang untuk dapat rezeki besar, kita harus kasih sesuatu yang berharga." Dinda mundur perlahan, tubuhnya gemetar. "Bu, jangan bilang." "Sudah, diam. Kamu tidak perlu tahu. Yang penting warung kita ramai, kamu bisa sekolah, bisa hidup enak. Itu saja yang perlu kamu syukuri," potong ibunya tajam. Dinda ingin berteriak, tapi matanya menangkap sesuatu di belakang ibunya. Bayangan hitam besar berdiri di pojokan dapur. Wujudnya samar, tapi tampak jelas tanduk panjang dan mata merah menyala. Bayangan itu melambaikan tangan ke arah Dinda, lalu menghilang begitu saja. Sejak hari itu Dinda jarang bicara. Ia sering termenung di pojokan rumah, mendengarkan suara-suara aneh yang datang setiap malam. Kadang suara langkah kaki, kadang seperti suara orang mengaduk panci padahal dapur kosong. Kadang terdengar suara laki-laki berat berbisik, "Darahnya belum cukup, Rumi. Tambah lagi." Dan setiap suara itu datang, ibunya bangun tengah malam dan pergi ke dapur dengan membawa pisau dapur besar. Dinda tahu ibunya memasak sesuatu, tapi entah apa. Malam itu hujan deras, petir menyambar bertubi-tubi. Namun di warung Ibu Rumi tetap saja ramai pembeli. Orang-orang rela duduk di bawah hujan hanya untuk makan nasi pecel itu. Wajah mereka pucat, tapi matanya seperti kosong, seolah tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Sementara itu Ibu Mala, tetangga sekaligus pesaingnya, mengintip dari kejauhan. "Ini aneh, warung itu nggak pernah sepi, padahal lauknya biasa. Apa dia benar-benar pakai pesugihan?" Gumamnya. Ia memberanikan diri mendekat, tapi baru sampai di pagar bambu, bau busuk menusuk hidungnya. Bukan bau makanan, tapi bau bangkai busuk bercampur belerang. "Ya Allah, apa ini?" bisiknya sambil menutup hidung. Tiba-tiba dari arah belakang warung ia melihat sesuatu. Ada bayangan hitam besar melangkah perlahan ke arah dapur. Bayangan itu menunduk lalu masuk menembus dinding dan hilang begitu saja. Ibu Mala menahan napas. Tapi ketika ia hendak mundur, ada tangan yang menyentuh bahunya. "Ngapain malam-malam di sini, Bu Mala?" Ia menoleh. Ibu Rumi berdiri di belakangnya, basah kuyup dengan senyum menakutkan di wajahnya. Aku cuma lewat, Bu," jawab Ibu Mala gemetar. "Lewat? Di tengah hujan?" Nada suaranya dingin, dan matanya menatap tajam seperti ular mengintai mangsanya. "Kalau mau tahu resep rahasia warungku, silakan masuk, tapi jangan menyesal." Sebelum Ibu Mala sempat menolak, Ibu Rumi sudah menggenggam tangannya erat, menariknya masuk ke dalam warung yang setengah gelap. Di dalam, suasana begitu mencekam. Asap dari tungku memenuhi ruangan. Bau sambal bercampur dengan aroma darah dan belerang. Di sudut dapur, ada wajan besar berisi cairan merah yang menggelegak. Ibu Mala memandang ngeri. "Rumi, itu apa?" Ibu Rumi tersenyum samar. "Itu bahan utama sambalku." Tiba-tiba cairan merah itu bergejolak, dan dari dalamnya muncul tangan manusia. Pucat, membusuk, mencoba keluar dari cairan mendidih itu. Jeritan pelan terdengar seperti suara seseorang yang terbakar hidup-hidup. "Ya Tuhan," Bu Mala berteriak dan mundur. Tapi di belakangnya sosok besar bertanduk muncul dari asap. Jin pesugihan itu. Matanya menyala, napasnya berat, dan suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kau sudah melihat rahasiaku, manusia, maka kau harus ikut jadi bahan persembahan." Jeritan Ibu Mala menggema malam itu, bersatu dengan suara hujan dan petir. Namun anehnya tak ada satupun tetangga yang mendengar. Dan keesokan paginya warung Ibu Rumi semakin ramai. Lebih ramai dari sebelumnya. Dinda memperhatikan ibunya dari jauh. Ibu Rumi tampak bahagia, tapi di bawah matanya ada lingkar hitam pekat. Dan ketika Dinda menatap panci besar di dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Di dalam panci itu ada satu mata manusia yang mengapung, menatap kosong ke arahnya. Dinda menutup mulutnya, air mata menetes. Dia tahu, warung ini bukan lagi warung biasa. Warung ini sudah menjadi pintu ke neraka. Malam itu angin berhembus sangat kencang. Pohon-pohon di belakang rumah Ibu Rumi bergoyang, seperti menari di bawah bulan purnama yang tampak pucat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan dari arah dapur terdengar suara ketukan sendok pada wajan, padahal jam sudah hampir tengah malam. Dinda terbangun karena suara itu. Ia berjalan pelan ke dapur dengan langkah gemetar. Lantai terasa lembab dan hawa dingin menusuk tulang. Dari balik dinding terlihat bayangan ibunya yang sedang memasak sesuatu di atas tungku. "Ibu?" panggilnya lirih. Tak ada jawaban.
Ia melangkah mendekat dan melihat ibunya berdiri dengan punggung menghadap. Rambutnya terurai acak-acakan, dan di tangan kanannya tergenggam pisau besar yang meneteskan darah. "Bu, ibu ngapain malam-malam begini?" Pelan Ibu Rumi menoleh. Wajahnya pucat, matanya sayu tapi menyeramkan. Bibirnya tersenyum kecil. "Dinda, kamu nggak tidur?" Dinda menatap panci besar di atas tungku, mendidih, berbau anyir. Ada potongan daging mentah yang terapung di dalamnya. "Ibu masak apa?" Tanyanya gemetar. Ibu Rumi tersenyum samar. "Untuk tamu kita." "Mereka lapar." "Tamu?" Dinda menggernyit. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah berat. Dinda menoleh dan hampir berteriak. Di sana berdiri sosok tinggi besar, hitam legam, bertanduk panjang dengan mata merah menyala. Tubuhnya separuh manusia, separuh binatang. Ia mendekat perlahan. Napasnya berat seperti hembusan angin dari dalam gua. Dinda mundur ketakutan. "Ibu, apa itu?" "Siapa dia?" Tapi Ibu Rumi malah menunduk sopan ke makhluk itu. "Majikanku, dia datang untuk mengambil haknya." Jawabnya pelan, suaranya bergetar aneh seperti bukan miliknya sendiri. Makhluk itu tertawa lirih, suaranya berat dan bergema. "Kau sudah kaya, Rumi, warungmu ramai. Sekarang waktunya bayar janji." Dinda gemetar. "Janji apa, Bu?" Ibu Rumi menatap anaknya. Air matanya menetes. "Maafkan Ibu nak, aku enggak punya pilihan." Dinda menjerit. "Bu, jangan." "Jangan dagunan ini." Namun sebelum ia bisa berlari, bayangan hitam menyambar tubuhnya. Angin berputar kencang di dapur. Api tungku membesar, dan dari panci mendidih terdengar suara jeritan manusia seolah ribuan orang menjerit bersamaan. Tiba-tiba semuanya gelap. Dinda terjatuh pingsan. Pagi harinya, Dinda terbangun di tempat tidur. Tubuhnya lemas, keringat dingin menetes di dahinya. Ia melihat ibunya sedang duduk di tepi ranjang dengan wajah lembut seperti biasanya. "Kamu mimpi, Den?" tanya Ibu Rumi sambil tersenyum. Dinda menatap ibunya dengan bingung. "Tadi malam, Ibu masak sesuatu. Ada makhluk itu, Bu, aku lihat." Ibu Rumi mengelus rambutnya. Kamu cuma mimpi. Sudah, tidur lagi ya. Besok bantu Ibu di warung." Tapi saat Dinda hendak menutup mata, matanya menangkap noda darah kering di kuku ibunya. Dan dari luar kamar, samar-samar terdengar suara gonggongan anjing di kejauhan. Panjang, lirih, dan menyeramkan, seperti sedang menangisi sesuatu. Hari itu, warung Ibu Rumi semakin ramai. Tapi Dinda mulai menyadari hal aneh. Setiap pembeli yang datang untuk pertama kali, mereka selalu hilang beberapa hari kemudian. Tak ada yang tahu kemana, tak ada yang mencurigai apapun. Tapi setiap kali satu orang hilang, warung itu justru semakin makmur. Malam harinya, Dinda memberanikan diri mengintip dapur saat ibunya tertidur. Ia membuka tudung saji besar di atas meja, dan hampir pingsan. Di bawahnya ada sepotong kepala manusia. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah Dinda. Ia menutup mulut, menahan jeritannya. Tapi dari belakang, terdengar suara ibunya pelan. "Kamu udah tahu ya, Dinda?" Dinda menoleh dengan tubuh gemetar. Ibu jadi apa sekarang?" Ibu Rumi menatapnya dengan mata merah berair. "Aku cuma ingin kalian bahagia. Aku rela berbuat apa saja. Tapi pesugihan ini, dia minta tumbal." "Siapa yang dikorbankan, Bu?" teriak Dinda dengan air mata menetes. Ibu Rumi menunduk. "Orang-orang yang datang makan pertama kali. Dan kalau mereka kurang, dia minta yang lebih dekat dengan darahku." Dinda membeku. "Darahmu? Maksudnya aku dan Raffi?" Ibu Rumi menutup wajahnya dan menangis. "Aku nggak mau. Tapi kalau aku nggak kasih, kita semua bakal mati kelaparan." Tiba-tiba angin kencang menerpa dapur, membuat semua alat masak bergetar. Api di tungku menyala sendiri, dan dari dalam wajan muncul asap hitam berbentuk kepala dengan mulut besar dan gigi tajam. "Kau melanggar janji, Rumi. Waktunya bayar dengan darah keluargamu." Makhluk itu meluncur keluar dari panci, dan langsung menembus tubuh Ibu Rumi. Wanita itu berteriak kesakitan, tubuhnya melengkung ke belakang, matanya memutih, dan darah mengalir dari hidung serta telinganya. Dinda menjerit memeluk ibunya. "Berhentikan!" "Aku mohon." Tapi makhluk itu berbicara dari dalam tubuh ibunya. "Satu jiwa malam ini atau semuanya mati." Dan tiba-tiba dari arah luar, terdengar suara langkah kecil. Raffi, adik Dinda, masuk ke dapur sambil mengucek mata. "Kak, Ibu, kalian ngapain tengah malam?" Makhluk itu tertawa di dalam tubuh Ibu Rumi. Yang muda, dagingnya segar. Ibu Rumi memegang pisau di meja, tangannya gemetar hebat. Air mata bercucuran deras. "Maafkan Ibu, Raffi." "Maafkan Ibu."
Ia mengangkat pisau itu tinggi. Dinda menjerit histeris dan berlari menubruk ibunya, menjatuhkan pisau ke lantai. Pisau itu berputar dan menusuk kaki Ibu Rumi sendiri. Wanita itu jatuh terduduk, menahan luka sambil menatap Dinda dan Raffi dengan mata penuh ketakutan. Dari tubuhnya, asap hitam keluar seperti kabut pekat dan menjerit melengking sebelum menghilang ke arah hutan. Dan seketika semua lampu padam. Suara angin berhenti, suara jangkrik pun lenyap. Hanya ada aroma darah dan belerang yang menggantung di udara. Beberapa menit kemudian, Dinda memeluk ibunya yang terkapar di lantai, menangis terseduh. "Ibu, aku nggak mau kaya, aku cuma mau ibu balik kayak dulu." Ibu Rumi menggenggam tangan anaknya pelan lalu berbisik lemah. Dia belum pergi, dia masih lapar. Lalu matanya terpejam, tubuhnya dingin. Dari arah dapur panci besar di tungku mendidih sendiri, dan dari dalamnya terdengar suara tawa berat. "Belum selesai, darah kalian belum cukup." Malam itu hutan larung geni bersinar merah di kejauhan, pertanda bahwa tumbal pertama sudah diambil. Tapi kutukan pesugihan belum berakhir. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar dari kejauhan menyinari langit Wonosuko yang muram dan menakutkan. Rumah Ibu Rumi yang dulu terasa hangat kini berubah seperti rumah kematian, gelap lembab dan berbau anyir darah yang seolah menempel di dinding. Sejak kejadian malam itu, Dinda hampir tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara ibunya menangis dari dapur. Kadang terdengar bisikan lembut di telinganya. "Dinda, bantu ibu, aku masih di sini." Ia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tak pernah berhenti. Raffi, adik kecilnya, mulai demam tinggi. Setiap malam tubuhnya menggigil hebat, dan matanya melirik ke pojok kamar seolah melihat sesuatu. Di pojokan itu ada ibu. Dinda langsung menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kain gorden yang bergoyang pelan tertiup angin, dan suara tetesan air dari genting bocor. Tapi dari sudut pandang Raffi, ia benar-benar melihat sosok ibunya. Rambut acak-acakan, wajah pucat penuh darah, memandang mereka sambil tersenyum menyeramkan. Pagi harinya, Dinda memberanikan diri membuka dapur. Panci besar tempat pesugihan itu dulu dilakukan kini tertutup kain hitam. Tapi setiap kali ia lewat, panci itu seperti bergetar pelan, dan suara gemericik dari dalamnya terdengar seperti suara orang tertawa kecil. Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku harus buang ini," gumamnya. Dengan tangan gemetar ia mencoba membuka kain penutupnya. Tapi begitu kain itu tersingkap, asap hitam langsung keluar dari dalam panci, berputar di udara, dan menabrak wajahnya. Dinda terjatuh, matanya terbuka lebar, dan di depan matanya muncul bayangan ibunya. Wujudnya menyeramkan, matanya hitam pekat, dan kulitnya terbakar seperti habis digoreng hidup-hidup. "Kenapa kamu buka, Nak?" Suara Ibu Rumi serak dan berat. "Ibu, kenapa ibu begini? Aku mau bantu ibu." Ibu Rumi menatapnya lama lalu menangis. "Aku terikat. Aku nggak bisa pergi sebelum darahku diganti. Pesugihan itu belum lunas, Dinda." Tiba-tiba dari bawah panci muncul tangan-tangan hitam seperti akar, meraih kaki Dinda dan mencoba menariknya ke dalam. Dinda menjerit, menendang sekuat tenaga. Ia meraih pisau dapur dan menusuk tangan-tangan itu. Tapi dari setiap luka yang ia buat, darah hitam pekat memancar dan menimbulkan bau busuk seperti bangkai. Ia berhasil melepaskan diri dan berlari keluar rumah dengan napas tersengal. Dari jendela, ia melihat wajah ibunya di balik tirai, menatapnya dengan tatapan kosong penuh duka. Malam berikutnya, keadaan makin memburuk. Lampu rumah sering padam sendiri, piring pecah tanpa sebab, dan dari kamar mandi terdengar suara orang menggosok batu, seperti ada yang menumbuk sesuatu. Kadang Raffi duduk di ruang tamu sambil bicara sendiri. "Bu Rumi bilang dia lapar, Kak," katanya pelan. Dinda menatapnya ngeri. "Siapa yang bilang begitu, Raffi?" "Dia, ibu. Dia mau makan lagi." Anak kecil itu tersenyum aneh lalu menatap dapur yang gelap. Dinda memeluk adiknya erat-erat. "Dengar ya, Raf, ibu sudah nggak ada." "Jangan percaya sama suara itu." Tapi Raffi hanya tertawa pelan. "Kalau ibu nggak ada, terus siapa yang tadi duduk di sebelahku?" Dinda menoleh cepat. Kursi di samping Raffi masih bergoyang pelan, seperti baru saja diduduki seseorang. Malam berikutnya, Dinda sudah tidak tahan. Ia pergi ke rumah Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang terkenal di desa itu. Lelaki tua itu tinggal di ujung desa dekat sungai, dan dikenal bisa mengusir makhluk halus yang terikat pesugihan. Begitu Dinda menceritakan semuanya, wajah Mbah Wiryo langsung berubah tegang. "Kalau benar begitu, anakku,
Ibumu sudah bukan manusia lagi. Arwahnya terperangkap jadi pelayan makhluk hutan larung geni. Dia akan menagih tumbal sampai roh itu kenyang. Dinda menangis. Tolong saya, Mbah. Saya nggak mau ibu terus menderita. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Kamu harus berani. Tapi ingat, kalau kita ganggu pesugihan itu, makhluknya pasti marah. Kamu harus siap kehilangan sesuatu. Tengah malam mereka datang ke rumah Ibu Rumi. Mbah Wiryo membawa dupa, bunga 7 rupa, dan sebotol air kelapa muda. Rumah itu sepi, tapi hawa di dalamnya sangat dingin seperti berada di dasar sumur. Jangan takut, kata Mbah Wiryo menyalakan dupa. Asapnya berputar naik ke langit-langit, lalu berubah jadi bentuk wajah Ibu Rumi menangis. Dinda, jangan usir ibu. Suaranya serak seperti dari dalam tanah. Dinda terisak, aku mau bantu ibu pergi tenang. Tiba-tiba semua pintu rumah tertutup keras. Angin kencang bertiup dari arah dapur. Dupa padam dan dari dalam panci besar muncul bayangan hitam bertanduk yang mengaum keras hingga kaca jendela pecah. Kalian berani mengganggu perjanjianku. Makhluk itu melompat ke tengah ruangan. Tubuhnya besar. Matanya menyala merah dan darah menetes dari mulutnya. Mbak Wiryo membaca mantra cepat-cepat, menaburkan bunga ke arah makhluk itu. Tapi makhluk itu tertawa keras. Kalian pikir bunga bisa hentikan lapar? Ia melayang ke arah Dinda. Gadis itu menjerit, tapi tiba-tiba dari arah belakang muncul arwah Ibu Rumi, berdiri di antara mereka. Wajahnya penuh luka, tapi matanya kini tampak lembut. Cukup, jangan sentuh anak-anakku. Makhluk itu meraung keras. Kau pengkhianat! Ia menabrak arwah Ibu Rumi hingga tubuhnya retak seperti kaca. Namun arwah itu berteriak, memeluk tubuh makhluk hitam itu. Lalu keduanya tersedot masuk ke dalam panci yang mendidih. Suara ledakan keras menggema. Api tungku menyala besar, lalu padam seketika. Asap tebal memenuhi dapur. Ketika asapnya menghilang, panci itu retak 2, dan di dalamnya hanya tersisa abu hitam bercampur darah kering. Beberapa menit kemudian suasana hening. Raffi yang ketakutan bersembunyi di kamar keluar pelan-pelan. Ibu, udah pergi, Kak. Dinda mengangguk pelan sambil memeluk adiknya. Air matanya jatuh di pundak Raffi. Mbak Wiryo berdiri sambil memegangi dada. Roh ibumu sudah menebus dosanya. Tapi pesugihan ini belum hilang sepenuhnya. Kamu harus bakar warung itu sebelum malam purnama berikutnya. Kalau tidak, dia akan kembali untuk menagih darah baru. Dinda menatap ke arah warung yang tampak samar di luar jendela. Gelap sunyi tapi terasa hidup. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih menunggu. Di luar, hujan mulai reda. Tapi dari arah hutan larung geni, terdengar suara tawa panjang. Bergema sampai ke desa. Tawa yang dingin dan kelaparan. Belum selesai, Dinda. Aku akan datang lagi. Sejak malam itu, kehidupan Ibu Rumi berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Warung nasinya memang semakin ramai. Pelanggan datang silih berganti, bahkan hingga larut malam. Tapi di balik itu, aroma anyir darah makin sering tercium di udara, terutama menjelang tengah malam. Suatu malam, angin bertiup kencang. Daun-daun jati bergesekan menimbulkan suara serak, serak. Seolah ada langkah kaki yang mengikuti dari kejauhan. Langit mendung, tanpa bulan, hanya samar cahaya petromak yang menggantung di depan warung. Ibu Rumi yang sedang membersihkan meja tiba-tiba mendengar suara seseorang memanggil pelan dari arah dapur. Rumi. Suara itu berat, dalam, seperti berasal dari perut bumi. Tubuhnya langsung merinding. Ia menoleh ke arah dapur tapi tak ada siapa-siapa. Hanya tungku yang masih menyala dengan bara merah menyilaukan. Ia berusaha mengabaikannya, tapi tak lama kemudian, petromak di luar warung tiba-tiba padam. Semua menjadi gelap, lalu terdengar langkah kaki, pelan, menyeret. Semakin mendekat, Rumi. Kali ini suaranya tepat di belakang telinganya. Ibu Rumi menjerit dan berlari ke belakang warung, tapi pandangannya langsung membeku. Di pojok ruangan, sosok tinggi besar berdiri dengan mata menyala merah darah. Kulitnya hitam legam. Rambutnya panjang menjuntai sampai lantai, dan di bawah tubuhnya menetes cairan hitam pekat. Sudah waktunya, Rumi. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Ibu Rumi gemetar hebat. Tetapi aku sudah memenuhi semua yang kau mau. Tolong, jangan ganggu anak-anakku. Sosok itu tertawa pelan, suaranya seperti besi digores di batu. Kau lupa, perjanjiannya tak berhenti sampai di situ. Setiap 7 malam harus ada darah segar. Kalau tidak, darahmu sendiri yang akan kuambil. Ibu Rumi menutup telinganya menangis terseduh, tapi suara tawa itu makin keras. Dan tiba-tiba seluruh dinding warung berguncang.
Dari lantai muncul tangan-tangan hitam yang menggeliat seperti cacing raksasa. Berusaha menarik kakinya ke dalam tanah. Ia berteriak sekuat tenaga, mencakar lantai, mencoba melepaskan diri. Tapi tangan-tangan itu makin kuat. Ia sempat melihat bayangan dua anaknya di ambang pintu. Anin dan Dimas menatap dengan mata ketakutan. Ibu kenapa? Lari, cepat lari!" jeritnya. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, salah satu tangan hitam itu memanjang dan membelit tubuh Anin. Gadis itu menjerit melengking. Tubuhnya terangkat ke udara dan dibanting keras ke dinding. Darah muncrat di mana-mana. Dimas berlari menghampiri kakaknya. Tapi tiba-tiba bayangan hitam itu membungkus tubuhnya juga. Ibu Rumi menjerit histeris. Jangan anak-anakku!" Namun dari kegelapan muncul wajah sosok jin itu. Menyeringai dengan gigi panjang tajam meneteskan darah. "Kau yang mengundangku, Rumi. Kau yang menyerahkannya." Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Petromak di luar kembali menyala sendiri. Dan warung tampak seperti biasa. Hanya saja lantainya penuh darah segar. Tak ada tanda-tanda Anin dan Dimas. Hanya sisa sandal kecil dan pita rambut yang tergeletak di dekat tungku Ibu Rumi mematung. Ia terduduk di lantai, menatap kosong ke arah dapur. Suara tawa jin itu masih bergema samar di telinganya. "Masih 1 malam lagi, sebelum kau ikut bersama mereka." Malam itu warung nasi Ibu Rumi tampak ramai dari luar, tapi bila diperhatikan lebih dekat, para pembeli yang duduk di dalam warung bukanlah manusia. Mereka duduk diam, kepala mereka menunduk, kulitnya pucat dan aroma busuk menyebar ke seluruh penjuru. Di antara mereka sosok jin itu duduk di kursi paling belakang, menatap Ibu Rumi yang kini hanya bisa melayani sambil menangis, dengan senyum lebar penuh darah. Pagi menjelang dengan sunyi yang tak biasa. Warung nasi milik Ibu Rumi tampak tertutup rapat, padahal biasanya sejak subuh sudah ramai dengan pelanggan. Embun menetes di atap seng, tapi di bawahnya tercium bau anyir yang menusuk hidung. Bau yang tidak asing bagi warga sekitar, namun hari itu lebih kuat dari sebelumnya. Pak Rahman, tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan warung itu, merasa curiga. Ia mengetuk pintu. Bu Rumi, sudah buka, Bu?" Tak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Lebih keras tapi tetap sunyi. Hanya ada suara dengung lalat dan gemericik air yang menetes dari dapur belakang. Rasa tak enak muncul di dadanya. Dengan langkah ragu ia membuka sedikit pintu yang tak terkunci. Begitu pintu terbuka, bau busuk menyergap keras. Lalat beterbangan di dalam warung. Meja-meja berantakan, piring-piring pecah, dan di lantai tampak bercak darah mengering yang membentuk jejak menuju dapur. "Ya Allah!" gumam Pak Rahman gemetar. Ia melangkah perlahan menuju dapur, dan di sanalah ia melihat pemandangan yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Di sudut ruangan, tubuh Ibu Rumi tergantung terbalik di langit-langit, kepalanya menunduk, rambutnya terurai panjang menutupi wajah. Di bawah tubuhnya, darah menetes perlahan ke dalam wajan besar yang masih mengepul tipis. Namun bukan itu yang paling mengerikan. Di atas meja tersusun rapi 2 piring nasi lengkap dengan potongan daging berwarna kehitaman. Di sampingnya ada 2 piring kosong dengan sendok bertuliskan nama Anin dan Dimas, yang tergores di permukaannya dengan darah. Tiba-tiba sesuatu bergerak di langit-langit. Pak Rahman menengadah. Wajah Ibu Rumi menatapnya. Matanya terbuka lebar. Bola matanya putih semua. Bibirnya tersenyum lebar menyeringai. Dari tenggorokannya keluar suara serak pelan, seperti suara 2 orang berbicara bersamaan. "Warung masih buka." Pak Rahman menjerit ketakutan dan terhuyung mundur. Saat itu tubuh Ibu Rumi jatuh menghantam lantai dengan keras brak. Ramuncrat ke segala arah. Tapi anehnya, tubuh itu langsung merangkak ke arahnya. Suara tulangnya berderak, wajahnya menoleh patah ke belakang. Menatapnya dari posisi mustahil. "Aku harus layani pelanggan," bisiknya. Pak Rahman berlari sekuat tenaga keluar dari warung, menabrak pintu dan jatuh di jalan. Ia menoleh sekali lagi. Dan dari celah pintu warung terlihat bayangan Ibu Rumi menyeret tubuhnya ke arah tungku, lalu mengangkat wajan yang kini berisi sesuatu yang mendidih. Dan bau amisnya semakin menusuk. Sejak hari itu, tak ada satu pun warga yang berani mendekati warung itu lagi. Polisi yang datang hanya menemukan sisa darah dan rambut manusia di dalam wajan. Tapi tidak ada jasad apapun. Warung itu ditutup dengan papan kayu, tapi setiap malam Jumat, warga sekitar bersumpah mendengar suara sendok beradu dengan piring dari dalam.
disertai aroma nasi hangat dan bau daging terbakar. Beberapa orang yang nekat lewat tengah malam mengaku melihat sosok perempuan duduk di depan warung dengan wajah separuh gosong dan mata putih menatap ke arah jalan. Ia tersenyum lebar sambil berkata pelan, "Warung nasi Ibu Rumi masih buka, mari makan." Dan siapapun yang menoleh atau menyapanya tidak pernah terlihat lagi keesokan harinya. Warung itu kini dikenal sebagai warung nasi iblis, tempat di mana pesugihan dan darah menjadi satu, dan di mana nafsu manusia akan selalu menjadi santapan bagi yang tak terlihat.